Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar nih anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik, Bu. Wah, sepertinya anak-anak ibu masih kurang semangat nih. Masih pada loyo-loyo semua ya? Kalau ibu bilang apa kabar, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, ibu tanya sekali ya, jawabnya yang kompak. Apa kabar anak kelas 6 yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya anak-anak. Sudah pada sarapan semua hari? Sudah, Bu. Bagus. Anak-anak semua sudah sarapan ya. Sarapan ini sangat penting ya anak-anak, supaya belajar kalian tetap semangat. Anak-anak semua juga jangan lupa ya untuk selalu patuhi 5M protokol kesehatan dimanapun kalian berada, mengingat bumi kita masih dilanda COVID-19. Ngomong-ngomong, 5M itu terdiri dari apa saja ya anak-anak? Mencuci tangan, Bu. Iya, betul. Ada yang tahu lagi? Memakai masker, Bu. Iya, betul. No. Apalagi ya? Menghindari kerumunan, Bu. Iya, pintar, Ajeng. Apalagi? Menjaga jarak, Bu. Pintar, ya. Ada lagi yang kelima apa? Mengurangi mobilitas, Bu. Iya, betul. Tepat sekali anak-anak. 5M ini terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Ibu send satu persatu dulu ya. Alia Rahma hadir. Hadir, Bu. Enoropilin hadir. Hadir, Bu. Salma hadir. Hadir, Bu. Mega Julian hadir. Hadir, Bu. Syazarani hadir. Hadir, Bu. Sar Ajeng hadir. Hadir, Bu. Baik. Sudah Ibu absen semua ya, dan ternyata semuanya hadir pada pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, baik. Silakan Salma, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik, teman-teman. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Salma sudah bersedia untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimohon untuk anak-anak ibu yang hebat, diharapkan untuk duduk dengan tegak ya, dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, setelah menonton video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci.
2. Setelah mencermati informasi dari berbagai sumber, siswa mampu membuat peta pikiran tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 3. Setelah mengamati gambar pada slide PowerPoint, bereksplorasi, diskusi, siswa mampu membedakan macam-macam magnet dengan benar. 4. Setelah bagian diskusi dan tanya jawab, siswa mampu membuat laporan tentang identifikasi jenis magnet dari benda di lingkungan sekitar yang menggunakan magnet dengan benar. 5. Setelah mengamati gambar pada slide PowerPoint, siswa mampu menjelaskan informasi-informasi yang terdapat pada teks formulir dengan cermat. 6. Setelah mengamati slide PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir dengan cermat. Nah, begitulah tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu yang hebat, kemarin kan kita sudah belajar tentang benua-benua ya. Nah, Indonesia ini masuk ke dalam benua apa ya anak-anak? Ada yang ingat? Indonesia masuk ke benua Asia, Bu. Ya, benar sekali Rani. Indonesia masuk ke dalam benua Asia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. Ada yang pernah dengar apa itu ASEAN? Atau ada yang pernah dengar di TV? Atau sudah baca-baca di buku? Saya, Bu. ASEAN adalah gabungan dari banyak negara, Bu. Iya, benar. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. ASEAN itu Iya, persatuan silakan. negara-negara di Asia Tenggara, Bu. Ya, betul juga. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. ASEAN itu organisasi negara di Asia Tenggara, Bu. Iya, semua jawaban dari anak-anak ibu benar sekali. Jadi, ASEAN ini merupakan organisasi atau perkumpulan dari negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Lalu, ASEAN ini terdiri dari berapa negara ya anak-anak? ASEAN terdiri dari 10 negara, Bu. Ya, tepat sekali. ASEAN terdiri dari 10 negara. Kira-kira negara apa saja ya anak-anak? Ada Indonesia, ada Malaysia, Bu. Iya, betul sama. Ada apa lagi ya? Ada negara Vietnam sama Laos, Bu. Iya, betul juga Rani. Apalagi ya kira-kira? Ada juga negara Filipina dan Brunei, Bu. Iya, betul Eno. Apalagi ya kira-kira? Ada negara Thailand sama Singapura, Bu. Iya, bener juga aja. Apalagi kira-kira duanya itu? Ada Myanmar dan Kamboja, Bu. Wah, benar. Hebat-hebat sekali nih anak-anak ibu. Ya, tepat sekali ya jawabannya. Jadi, ASEAN terdiri dari 10 negara. Di antaranya yaitu ada Indonesia, lalu ada Singapura, ada Kamboja, ada Thailand, ada Myanmar, lalu ada Malaysia, ada Vietnam, lalu juga Laos, ada Filipina, dan juga ada Brunei Darussalam. Ibu mau bertanya lagi nih, anak-anak, sudahkah kalian tahu bahwa Indonesia ini ternyata memiliki peranan dan posisi penting loh dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Anak-anak tahu nggak? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Nah, karena anak-anak belum tahu, hari ini kita akan mempelajari mengenai kerjasama Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Di sini, Ibu mempunyai video yang berisi kerjasama Indonesia di ASEAN. Disimak baik-baik ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Halo Kirana, mau kemana? Kamu lupa ya, hari ini kan kita mau belajar online. Ayo kita cari tempat yang bagus jaringannya. Oh iya, aku ikut ya. Ayo kita sama-sama. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Halo anak-anak, kita berjumpa kembali pada pembelajaran secara online dan materi kita hari ini adalah peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang ada di kawasan ASEAN? Sebelum membahas peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, kita akan membahas peran Indonesia secara umum dalam ruang lingkup ASEAN. Berikut ini adalah 6 peranan Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN.
Hal ini ditandai pada saat Menteri Luar Negeri Adam Malik ikut menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang menandai awal berdirinya ASEAN. Peranan yang kedua adalah penyelenggara KTT ASEAN pertama. Konferensi tingkat tinggi atau KTT adalah pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN untuk membicarakan tentang pengembangan ekonomi dan budaya dari tiap negara. Dalam hal ini, Indonesia menjadi tuan rumah KTT pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari yang dilaksanakan di Bali. Peranan yang ketiga adalah ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Indonesia ikut mendamaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Indonesia juga turut memberi bantuan kepada warga Rakhine di Myanmar yang menjadi korban konflik di negara tersebut. Peranan yang keempat adalah berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. Southeast Asian Games atau SEA Games merupakan pesta olahraga bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sejak pelaksanaan SEA Games yang pertama pada tahun 1959, Indonesia sudah beberapa kali menjadi tuan rumah. Peranan yang kelima adalah Indonesia sering menjadi pemimpin ASEAN. Indonesia telah berkali-kali menjadi ketua ASEAN dan senantiasa mampu memberikan kontribusi pemikiran yang konkret bagi perkembangan ASEAN. Peranan yang keenam adalah Indonesia membuat kawasan negara perdagangan bebas di Asia Tenggara atau yang biasa disebut AFTA. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang pertama adalah melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, Indonesia juga menyediakan cadangan pangan. Peran yang ketiga, Indonesia menyelenggarakan proyek industri. Dan peran yang keempat adalah Indonesia juga ikut membuat kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan AFTA. Ya anak-anak, tayangan dari video pembelajaran mengenai ASEAN. Nah, jadi 10 negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing ya anak-anak, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Dalam video tadi telah dijelaskan ya anak-anak bahwasanya Indonesia memiliki posisi dan peran di bidang ekonomi dalam ASEAN. Posisi dan peranannya ada 4, yaitu yang pertama melakukan promosi-promosi di bidang pariwisata dan perdagangan, yang kedua menyediakan cadangan pangan, yang ketiga menyelenggarakan proyek industri, dan yang terakhir membuat kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara atau biasa dikenal dengan AFTA. Nah, kira-kira bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti apa itu posisi dan peran Indonesia dalam ASEAN? Mengerti, Bu. Jadi ada 4 posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam ASEAN. Ya, benar sekali, Nak. Bagaimana anak-anak yang lain? Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, selanjutnya di sini ada LKPD 1 yang nanti akan dikerjakan oleh anak-anak secara asinkron ya. Di sini anak-anak diminta untuk membuat peta pikiran tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sebelum mengerjakan LKPD ini, anak-anak diharapkan untuk membaca teks pada buku tema yang berjudul Pengalaman Belajar dari Negara-negara ASEAN. Kemudian, anak-anak dapat mengerjakan LKPD 1 ini di Microsoft Word. Dan jika sudah selesai, dapat dikumpulkan ke Google Classroom. Apakah dapat dipahami anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Selanjutnya, Ibu punya video lagi nih. Aktif videonya dengan baik ya anak-anak. Nah, sudah selesai videonya nih. Kira-kira maksud dari isi videonya ini apa ya anak-anak? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Di Iya, dalam silakan. Iya, Bu, di dalam video itu ada alat berat buat bekerja, Bu.
Iya, ada yang ingin berpendapat lagi? Saya Bu mau. Ya, Di video itu isinya orang lagi bekerja Bu dengan mengoperasikan alat berat itu. iya. Lalu ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. Iya. Jadi alat beratnya itu mengandung magnet, Bu. Jadi benda-benda yang ada di sekitarnya bisa tertarik pada alat berat tersebut. Iya, terima kasih anak-anak. Benar sekali pendapat dari anak-anak semua. Jadi, video tersebut menayangkan sebuah alat berat atau dapat dikatakan dengan ekskavator magnet, di mana alat tersebut mengandung magnet yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Tentunya, benda yang dapat ditarik oleh magnet hanyalah benda-benda yang terbuat dari besi ataupun baja ya anak-anak. Nah, tadi Eno berpendapat bahwa alat berat dalam video tadi mengandung sebuah magnet. Kira-kira apa ya itu magnet? Ada yang ingin berpendapat anak-anak? Saya Bu. Iya, silakan Magnet aja. itu benda yang bisa menarik benda di sekitarnya, Bu. Iya, betul. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya Bu, saya mau menambahkan magnet itu terbuat dari besi atau baja Bu yang bisa menarik benda lainnya. Iya, tepat sekali anak-anak semua. Ibu jelaskan kembali ya. Nah, jadi magnet itu adalah benda yang dibuat dari besi maupun baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Nah, magnet ini memiliki berapa kutub ya anak-anak? 2 kutub, Dua Bu. kutub, Bu. 2 kutub, Bu. Iya, betul. Ada 2 kutub. Kutub apa aja ya, Nak? Kutub utara dan kutub selatan, Bu. Ya, tepat sekali, Mega. Jadi, magnet ini memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, di sini Ibu juga mempunyai magnet ya anak-anak. Di sini Ibu mempunyai magnet, yaitu ada 2 kutub, ada kutub utara dan juga kutub selatan. Guru, saya mau nanya dong. Iya, kenapa, Nan? Kenapa sih bentuk magnet yang Ibu punya dengan magnet yang di slide PowerPoint itu berbeda? Nah, pertanyaan yang bagus ya, Salma. Jadi anak-anak, magnet ini mempunyai beberapa bentuk. Bentuknya itu tidak hanya seperti yang Ibu punya ini dan tidak seperti yang ada di slide PowerPoint. Namun ada beberapa bentuk dari magnet. Nah, ini dia bentuk-bentuk dari magnet. Ada beberapa bentuk magnet pada slide PowerPoint yang Ibu tampilkan ini. Kira-kira bentuk ini, yang pertama ini magnet apa ya anak-anak? Magnet cincin, Bu. Karena bentuknya lingkaran dan ada bolongannya di tengah, jadi seperti cincin. Ya, benar sekali Rani. Ini merupakan magnet cincin. Kemudian di sebelahnya ini bentuk magnet apa ya anak-anak? Magnet tabung, Bu. Magnet silinder, Bu. Ya, benar sekali ya Eno dan Ajeng. Ini merupakan magnet tabung atau bisa dikatakan juga dengan magnet silinder. Oke, selanjutnya yang ada di bawahnya ini, yang ada di bawahnya magnet silinder ini masuk magnet apa ya anak-anak? Magnet batang, Bu. Bentuknya seperti balok. Ya, benar sekali ya. Ini adalah magnet batang. Kemudian di sampingnya ini magnet apa ya anak-anak? Magnet segitiga, Bu, karena bentuknya ada 2 segitiga. Wah, iya ya. Ini bentuknya memang agak sulit ya anak-anak. Magnet ini terdiri dari 2 buah segitiga. Tapi ini adalah magnet jarum ya anak-anak. Kemudian yang terakhir ini, kira-kira magnet apa ya anak-anak? Magnet U, Bu, karena bentuknya seperti huruf U. Ya, tepat sekali Mega. Ini adalah magnet bentuk huruf U. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan ya bahwa magnet terdiri atas beberapa bentuk. Apakah dapat dipahami anak-anak semua? Paham sekali, Bu. Paham sekali, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Pintar, anak-anak ibu yang hebat. Nah, selanjutnya, nanti anak-anak secara asinkron mengerjakan LKPD 2 ya. Anak-anak di sini diminta untuk membuat laporan tentang identifikasi jenis-jenis magnet dari benda di lingkungan sekitar yang menggunakan magnet. Di sini, Ibu sudah memberi contoh. Contohnya yaitu kompas, di mana kompas ini memiliki jenis magnet jarum
Magnetnya magnet jarum ya anak-anak. Nah, fungsinya ini sebagai penunjuk arah utara dan selatan. Jika sudah selesai dikerjakan, anak-anak dapat kumpulkan ke Google Classroom. Apakah mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mengenal formulir kegiatan. Anak-anak yang baru pertama kali mendaftar ekstrakurikuler pasti akan diminta mengisi formulir terlebih dahulu. Betul atau tidak anak-anak? Betul, Bu. Betul, Saya Bu. ingin masuk Paskibra diminta untuk mengisi formulir terlebih dahulu, Bu. Iya, lalu Iya betul Bu, saya juga Bu. Pertama kali saya mendaftar jadi anggota polisi cilik, saya juga diminta untuk mengisi formulir Bu. iya, benar sekali anak-anak. Jadi, untuk mengikuti sebuah kegiatan atau sebuah lomba, tentunya kita harus mengisi formulir terlebih dahulu. Kira-kira apa sih itu formulir ya? Nah, di sini ada penjelasan mengenai formulir. Tolong dibacakan pengertian dari formulir ya, Eno. Baik, Bu. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Eno. Nah, silakan Ajeng untuk membacakan kalimat selanjutnya ya. Baik, Bu. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih Ajeng. Ya, jadi begitu ya anak-anak. Formulir itu ada sebuah benda yang digunakan untuk mendaftarkan diri di sebuah organisasi ataupun sekolah. Fungsinya sendiri yaitu untuk menuliskan identitas diri kita dan juga untuk mendaftarkan diri kita. Nah, isi dari formulir itu sendiri ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, hobi, dan tentunya masih banyak lagi sesuai dengan jenis-jenis dari formulir. Apakah anak-anak sudah mengerti mengenai formulir? Sudah Bu, sudah mengerti. Bu. Baik. Selanjutnya di sini ada LKPD 3 yang akan dikerjakan oleh anak-anak secara asinkron lagi ya. Anak-anak diminta untuk menjelaskan informasi-informasi yang terdapat pada teks formulir yang terdapat pada LKPD. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak ya. Seperti biasa kerjakan di Microsoft Word, lalu dikumpulkan ke Google Classroom. Dapat dipahami anak-anak? Pahami Bu. Pahami Bu. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai LKPD ini, Ibu ingin dengar nih, apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Coba Ibu tanya ya, apa telah kalian pelajari pada hari ini anak-anak? Hari ini belajar tentang magnet, Bu. Iya, belajar apa lagi anak-anak? Hari ini belajar formulir Bu. Iya, betul, kita belajar formulir juga. Apalagi anak-anak? Hari ini belajar tentang ASEAN juga, Bu. Wah, hebat. Pintar ya anak-anak Ibu. Berarti kalian menyimak dengan baik ya selama pembelajaran berlangsung. Lalu, apa yang kalian sukai ya dari pembelajaran hari ini? Kalau saya, yang saya sukai itu saat menonton video magnet Bu. Hebat, alatnya canggih. Ya, ada lagi? Saya juga suka, Bu, saat bagian magnet. Alatnya bagus, Bu. Jadi memudahkan orang. Iya, ada lagi? Kalau saya suka bagian ASEAN, Bu. Jadi saya paham apa saja posisi dan peranan Indonesia dalam ASEAN. Wah, beragam ya anak-anak bagian yang kalian sukai. Memang ya anak-anak, pada pembelajaran tentang magnet, itu ditayangkan sebuah alat berat yang mengandung magnet. Nah, itulah salah satu bukti bahwa teknologi saat ini semakin berkembang pesat. Yang mulanya memindahkan sesuatu barang menggunakan tenaga manusia, saat ini sudah lebih mudah, yaitu dengan bantuan dari alat berat tadi yang mengandung magnet. Baik, apa ada yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ingin bertanya soal ya? Tadi kan sudah dijelaskan ya, Bu, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dalam organisasi ASEAN. Nah, bagaimana sih, Bu, asal mula pembentukan ASEAN? Wah, pertanyaan yang bagus ya. Oke, Ibu coba jelaskan ya anak-anak. Jadi, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia merasakan hidup di alam penjajahan.
Nah, penderitaan dan kesengsaraan hidup di bawah tekanan penjajah itu membuat Indonesia ini memiliki jiwa kepedulian yang sangat besar nih anak-anak terhadap negara-negara lain yang memiliki nasib yang sama di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia bersama-sama dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara menggalang kerjasama dan membentuk suatu wadah atau organisasi bersama yang diberi nama ASEAN. Jadi begitu Alia, bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami? Baik, Bu. Saya sudah paham. Terima kasih, Bu. Baik. Anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Bu Guru, LKPD-nya dikirim ke grup WhatsApp kan ya, Bu? Oh iya, nah Ibu kirim, Ibu share ke grup WA. Lalu nanti anak-anak kerjakan di Microsoft Word ya, seperti biasa, dan dikumpulkan ke Google Classroom. Dapat dipahami anak-anak semua? Baik, Bu. Paham, Ibu. Nah, baik. Berikutnya, ini setelah selesai pembelajaran pada pertemuan Zoom pada hari ini, anak-anak jangan lupa ya untuk mengisi evaluasi pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Anak-anak dapat mengisi G-form yang telah Ibu sediakan. Nah, linknya ini Ibu kirimkan ya melalui chat nih anak-anak. Nah, untuk batas pengerjaan evaluasi pembelajarannya, Ibu tunggu hingga malam ini anak-anak pukul 10 malam. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke. Sebelum pembelajaran ditutup dengan berdoa, kita nyanyikan lagu daerah dari Kalimantan Selatan dulu yuk anak-anak. Kita sebagai negara harus mencintai budaya Indonesia. Kita sama-sama yuk bernyanyi lagu Ampar-Ampar Isang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga-lepok, mangga-lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Jari kaki sintak, dahulu akan masak. Jari kaki sintak, dahulu akan masak. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Manggaricak, manggaricok, patah kayu bengkok. Tanduk sapi, kulibir bawang. Tanduk sapi, kulibir bawang. Nang mana batis kutung, dikitip di dawang. Nang mana batis kutung, dikitip di bawang. Baik anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita melalui Zoom pada hari ini. Mari kita ucapkan hamd secara bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ya, selanjutnya mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin doanya? Saya, Bu, memimpin doa pulang. Baik, silakan Rani dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Rani sudah memimpin doanya. Cukup sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Anak ibu yang hebat harus tetap semangat belajar ya. Lalu selalu jaga juga kesehatan kalian dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu Fatika. Iya, sama-sama Nak.